Hai, selamat morning alias siang, my friend. Jadi kita masih nginap di hotel dormitory itu, my friend. Dan ini hari kedua atau ketiga, Beb? Hari kedua kita nginap. Sejauh ini masih aman, my friend. Awas, sebab dia tidak ada ini, tidak ramai orang di situ, jadi cuma berempat. Dan rata-rata semuanya pendiam, my friend. Jadi kita juga nggak ada ngobrol apa-apa, diam-diam aja gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Terus kan kalian tahu, my friend, nih kita udah dari kemarin keliling sana sini nggak sempat nyuci. Biasanya itu kita nyuci sendiri, kayak satu baju tuh pada hari itu langsung kita cuci biar besoknya udah kering gitu di penginapan. Tapi nih, karena kita jalanin kemarin tuh udah nggak tahu keluyuran kemana-mana, sama sekali nggak sempat kita untuk nyuci penuh. Dan ini baju terakhirku, my friend. Kami cuma bawa sekitar 3 atau 5 baju. Akhirnya kami putuskan untuk laundry untuk kali ini. Jadi kita bakalan lihat ini dia, berapa harga laundry di Thailand alias Chiang Mai. Kita lagi di kota Chiang Mai. Kita juga harus lihat caranya, my friend, gimana cara laundrynya. Kalau di sini sih tulisnya 9 kilo untuk yang dingin, hangat dan panas tuh harganya 40, 50 dan 60. Kayaknya punya kita bisa. Iya. Jadi kita bayar pakai itu, my friend. Kita bayar pakai QR code-nya BCA, Kiris. Kita tinggal scan di sini dan berhasil. Oke. Jadi kalau untuk deterjennya tuh ada di sini, my friend. Harganya mungkin ini sih 5. Deterjen, softener, harganya 5 baht harusnya. Bisa beli di sini. Alright, akhirnya berhasil, my friend. Tuh, lagi mencuci. Kayaknya sekitar 23 menit totalnya. Akhirnya sudah selesai baju kita. Oh, iya. Ini dia bukan kering ya, my friend, cuma cuci. Jadi, kalau kalian mau dikeringkan langsung dengan penghangatnya, ada lagi di sini harganya. Tuh. Nih, 40 baht harganya. Tapi, my friend, karena kita lagi backpackeran dan mau versi hematnya, kalian bisa ikutin cara kami sedikit aja nih ya. Jadi kita cuma nyuci tanpa keringkan. Keringkannya gimana? Gini caranya. Yes, begini caranya, my friend. Jadi kita cuci dan keringkannya di penginapan kita. Kebetulan di sini lagi kosong. Kita tuh tadi nyuci cuma di depan itu. Jadi kita hemat untuk pengeringnya. 20.000 juga. 20.000 keringnya. Ya, dia sekali keringin itu 20.000, my friend. Finally, my friend, selesai. Gini cara kita bertahan, my friend, untuk pakaian-pakaian kita selesai cuci. Jadi gimana menurut kalian, my friend? Kalau kalian punya saran atau cara yang lebih gampang, silahkan komen di bawah ya. Jadi aku mau cerita sedikit kekesalan kita nginap di hotel-hotel yang kayak begini, my friend. Dormitory gitu. Jadi kekesalan paling utama kita di nginap di hotel kayak beginian adalah, kalian lihat ya. Nah, ini kan kamar kita itu gabung tuh. Jadi totalnya ada sekitar, saat kita 2, di sini 2, di sini 1. Totalnya kita ada 7 orang dengan yang di sini 2. Jadi kita kan udah 3 hari di sini. 2 hari itu berjalan dengan lancar, my friend. Hari ketiga kemarin datanglah pasangan di sini kan. Nah, ini kalau untuk peraturannya adalah buka AC itu jam 6.30 sore sampai jam 12 siang. Semalam kita jam 6.30 buka. Jadi si 2 pengunjung ini dengan enaknya jam 8 gitu dia matikan AC. Tahu apa, my friend? Bukan cuma dia matikan, tapi saklar di situ dia matikan juga. Jadi kayak kita ngerasa AC itu rusak gitu, my friend. Dia matikan saklarnya. Dan kalian tahu, 1 orang pun di sini nggak ada yang berani coba hidupin atau nyari tahu kenapa AC-nya mati. Jadi waktu panas kali itu kami keluarlah jalan-jalan dulu sampai jam 2 pagi. Akhirnya jam 2 pagi itu pun kami pas balik AC-nya masih mati. Terus ya udahlah kami cari tahu, pencet remote-nya segala macam enggak hidup, rupanya itu saklarnya yang dia matikan. Ya udah kami hidupin aja. Dan habis itu bisa tidur. Terus kalian jangan tanya kenapa kami nggak lapor sama petugasnya, my friend. Jadi di sini jam 7, jam 8 gitu petugasnya kita udah nggak tahu di mana. Karena ini petugasnya nggak 24 jam dan rata-rata self check in di sini. Jadi kita nggak bisa ngelapor kemanapun. Nah, my friend, jadi kalian bisa lihat sendiri untuk resepsionisnya kayak gini, my friend.
Kadang-kadang ada orang, kadang-kadang nggak ada orang. Dan jadi kalau kita mau taruh kunci kita ya tinggal letakin di sini aja. Dan kita bisa langsung tinggalin. Sekarang ini kita udah dapat hotel. Jadi jaraknya itu sekitar 1 kiloan atau 1,5 kilo. 17 menit sih jalan kaki, my friend. Kita bakalan jalan kaki dengan bawaan kita seperti ini. Ada pemandangan seperti ini. Dan ya, pemandangannya oke lah, lumayan bagus. Dan untungnya ini jalannya banyak perpohonan, jadi kita nggak gitu panas, my friend. Masih bisa diterima untuk jalan kaki. Alright, jadi kita udah jalan sekitar 1 kilo, my friend. Ternyata di daerah sini kotanya tuh kayak lebih ramai daripada daerah kita tadi. Dan uniknya di sini ini kayak kota utamanya tuh bentuknya persegi gitu, my friend. Akhirnya kita udah sampai di penginapan kita. Yes, namanya Just Chill In gua. Ya, keaman. Jadi my friend, ceritanya adalah kita booking lewat aplikasi lagi untuk 2 orang dan harganya itu sekitar 150 baht. Nah, waktu sampai di sini mereka bilang bahwasannya harganya itu 150 baht untuk 1 orang. Ya, kita udah ngobrol-ngomong segala macam, dia bilang alasannya dengan aplikasinya yang salah. Jadi pada intinya sebenarnya tadi dia bilang dia mau balikin 150 bahtnya aja, atau dia bilang tambah 150 baht dia dikasih kamar private. Yang ini kita pilihnya kamar dormitory kan. Nah, tapi ujung-ujungnya sih oke sih. Kita dapat kamar dormitory dengan harga yang segitu juga. Lumayan lama. Adalah 15 menit kita harus ngobrol kan. Karena benar-benar di aplikasinya itu tulisnya untuk 2 orang. Kalau tulisnya untuk 1 orang ya kita wajar lah kita yang salah kan. Tapi ya sejauh ini kita akhirnya deal-dealannya tetap bisa sih maafin dengan harga segitu untuk 2 orang. Ini kita mau lihat kamar di lantai 3. Aduh. Ini adalah ruangan kamar kita. Ini di lantai 3 dan tepatnya ini adalah ruangannya untuk dormitory. Jadi di sini ternyata kita pesannya itu untuk 4 orang bunk bed. Jadi kita bisa pilih, kebetulan lagi kosong, kita pilihnya di bawah aja biar nggak susah naik-naik ke atas, my friend. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah ini ada kipas. Terus tadi aku nggak tahu lah pemiliknya ngomong apa ke karyawannya. Remote AC-nya lagi diambil sih. Nggak tahu ini jam-jaman atau apa. Nanti malam kita lihat ya AC-nya bisa dihidupin atau enggak. Kalau nggak bisa berarti cara mereka kayak begitu. Mereka nggak pakai AC, kasih kita. Kalau kita bookingnya sih AC, kita bookingnya itu ada AC-nya. Cuman ya so far bagus sih memang, my friend, ininya. Dan ini kamar mandinya juga oke gitu maksudnya. Tuh. Lebih prefer daripada yang penginapan kita tadi sebelumnya. My friend, jadi ya win-win solutionnya kita lihat nanti malam lah kayak mana ya, pakai AC atau enggak. Ini yang penting kita cari makan dulu, my friend. Wah, jadi kena tabrak. Udah mulai lapar. Tadi baru selesai edit video sedikit, my friend. Nanti kita lanjutin lagi. Kita mau explore Chiang Mai pastinya. Let's go. Di sini kita ada cek, my friend, tempat makan itu harganya 3 baht satu porsinya. Jadi kayak mie sama campuran-campuran daging. Nah, kalian bayangkan, mie campuran-campuran daging harganya 3 baht. Sama kuah. Sama kuah-kuah. Ya, harganya itu berarti Indonesia sekitar 1.500 rupiah. Dan di sini masih ada. Nggak tahu ya beneran. Ratingnya bagus. Oh ya? Iya. Nggak tahu. Aku baca review di Google sih. Oh. Pas aku cari searching kan kita mau makan apa gitu kan. Aku kan baca reviewnya 3 baht serius. Tapi semuanya bilang iya dan semua upload fotonya tuh banyak banget mangkok-mangkok mie. Iya. Kayaknya mereka pesan banyak gitu kan. Cuma 3 baht. Kita mau pastiin ya, my friend, entah masih ada tanda warungnya atau harganya udah berubah, kita nggak tahu nih, kita mau menuju ke sana. Iya. Kalau 3 baht kita mukbang beneran dah. Kita rela Iya. dari hotel sampai ke tempat makannya itu sekitar 34 menit kita rela jalan kaki. Jalan kaki. Kalian di sini ternyata bisa rental motor, sepeda juga ada gitu, my friend. Ada juga yang skuter gitu, kayak apa itu namanya, skuter lah ya, skuter kecil gitu. Kami cek kemarin harganya 1 menitnya 1.000. 1.000 rupiah atau 2 baht. Kayaknya kami menemukan tempatnya itu benaran, my friend. Ini sih nggak tahu ya benar atau enggak, tapi tulisannya 3. Kita lihat ya.
Betul Jadi ternyata beneran asli my friend. Harganya 3 baht. Hanya saja kalian nggak bisa beli satu-satuan. Jadi harus beli langsung 6 mangkok dengan harganya 18 baht. Masih worth it. Total tadi kita bayarnya itu sekitar 30.000 lah. 29 sekian-sekian. Untungnya bisa kiris. Dan 29 itu dapat kerupuk dari rumput laut my friend. Ini kita lihat ya apa jadinya makanan kita yang harganya 3 baht per bijinya. Alright my friend, jadi pesanan kita udah datang semuanya. Ini bentukan dari 6 mie dengan harga 18 totalnya. Kalau masing-masingnya adalah 3 baht. Jadi kita cek dulu ya rasanya gimana. Let's go. Alright my friend, jadi sudah datang semua pesanan kita ini. Jadi kita pesan yang beef. Ini dia berbagai macam jenis apa? Mie ya. Iya. Ada kue tiaw, ada bihun. 2 jenis sih, kue tiaw sama bihun. Sama ini, mie-nya kayaknya beda loh sama bihun. Oh iya, ini bihunnya agak besar sedikit. Nih, bihunnya agak besar sedikit. Cuman dia ini bedanya itu di kuahnya kayaknya. Iya. Yang ini coba kalian lihat lebih gelap. Ini lebih terang dan ini perbandingannya ya, sama perbandingannya berbedanya itu. Ini aku beli 25 baht. Dia ada potongan ayamnya segede gaban. Kayak ayam pinipin. Ayam Filipin nih. Ini yang 3 baht, ini yang 25 baht. Yes. Jelas berbeda. Dan kalian lihat harganya benar-benar 3 ringgit ya. Tak tipu-tipu lah. Satunya 3 baht, 1 baht. Satunya 3 baht my friend. Tak tipu-tipu lah. Jadi langsung aja kita cobain ya. Penasaran juga sih. Ini memang sih untuk porsinya sesuai dengan harganya, tapi masih tergolong murah. Ini sekali hap habis. Cuman yang aku bingung kan ini apa nggak capek mereka nyuci satu-satu kayak gini. Kalau sepupu malas ya. Coba kita kuahnya ya. Yang ini enak. Rasanya tuh kayak nasi Hainan gitu, tau gak sih? Kalau yang aku punya ini rasanya asin manis. Coba kuahnya ya, kita tes Ini ya. sama ini kayak manis gurih. Manis gurih. Yang ini asin manis. Ini cenderung asin, cuma ada manisnya sedikit. Tapi ini manisnya lebih nonjol. Dia hanya mie, daun bawang, dan ini ya makan bakso. Iya, coba baksonya. Baksonya enak sih, dia kayak lembut gitu. Agak unik rasanya. Oh, terus dikasih ini nih, kayak tambahan sayur dan bawang. Ya. Coba yang kue tiawnya ya. Ada Thai tea, tapi nanti ya. Oh, kita rasain dulu sebelum Thai tea-nya mencair esnya. Betul. Thai tea-nya ini harganya berapa? 10 baht, sekitar 5.000. Yes. 5.000. Es kopinya juga 5.000, tapi kalian nggak bisa request yang nggak ada gula karena dia udah buat skala besar katanya. Ya, sekedar 5.000 ya, 5.000 lah harganya. Oh, tapi masih oke kok. Nggak tahu ya, seburuk-buruknya minuman Thai tea di Thailand ini tetap enak. Ini dia juga ada kasih kalau kalian yang mau suka spicy, yang kering. Kita cobain ini ya. Mie-nya agak lengket, tapi kayaknya kalian makannya harus sama mie-nya langsung, minum kuahnya itu. Jadi kerasa tuh langsung ngeblend. Enak ini. Enak banget bawahnya. Kriuk kali. Enak banget. Enak. Ini aku juga bakalan coba kue tiawnya Cediana tadi. Oh. Kuenya sih ya. Oke ya. Enak gitu. Lembut, nggak alot. Sekali gigit langsung putus kue tiawnya. Mantap. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Bosnya nih. Mie-nya juga beda ya. Mie-nya tuh Iya, mie mie-nya kuning. kayak ini kayak Pak Thai Mie gitu kuning nggak sih? Gepeng. Iya, Iya. kayak ifumi gitu tapi yang versi yang keriting-keriting. Ini harganya beda sendiri, makanya kita mau cobain. Dia pun inovasinya beda, kayak kuah Meskipun gulai. beda sendiri, tapi worth it juga. 12.500 rupiah mah, Iya friend. sih, Segini dia banyak. kayak kuah gulai gitu kan nih. Kuah gulai kan? Kari. Kari ya ini. Coba ya. Ini kayak lontong yang di Indonesia kuahnya, kayak lontong, ya lontong kuah gitu, lontong sayur, tapi sedikit ada pedes. Ya. Ini paling enak.
Kuahnya Enak oke. nih. Lembut banget ya, Enak ini ya. ini. Pedes. Ini kenapa lagi nih? Lalat versi terbaru nih. Kita goyang-goyang sedikit. Ini dia nggak mau terbang, bayangkan lah. Jadi my friend, kita udah kelar makan dan ini namanya adalah Kway Teow 3 Baht. Jadi kalau kalian ke Chiang Mai, sangat rekomendasikan kalian untuk cobain ini my friend. Kalian tinggal ketik di Google Maps namanya, pasti ketemuin. Silahkan mencoba. So, kita lanjut lagi. Jadi my friend, ini adalah salah satu tampilan polisi yang bekerja dengan sukacita. Nah. Salah satu tanda kalau kita mencintai pekerjaan kita, my friend. Segala yang kita lakuin tuh pasti happy. Kayak Pak Polisi tadi. Kita lagi jalan-jalan di sekitaran Chiang Mai yang jarang-jarang orang turis laluin gitu, my friend. Ini adalah sisi lainnya kota Chiang Mai yang di pinggiran. Oh, ini belanja besar gitu. Iya, grosir kayaknya. Ini grosir semua ya. Kepala aku. Kelapa sekitar 7 buah 140 baht. 8 deng. Mahal atau murah, my friend? 8 buah kelapa. Dan ini kami ada ketemu durian montong, my friend. Sepertinya di sini surganya durian montong. Ini harganya 100.000 untuk sebesar ini per kilonya. Gede banget ya. Besar. Kayaknya aku beli yang ini aja deh. Yang digantung. Mainan. Besar kali durian montong ini memang, my friend. Nah, ini kalau kalian mau lihat yang udah dibuka. Ini 50.000 rupiah. Jadi sekarang kami lagi jalan di sisi lainnya pusat kotanya Chiang Mai, my friend. Dan ketemu pasar buah yang harganya kayaknya lumayan murah ya. Ini kalau kalian lihat kayak tadi durian, terus ini ada semangka juga 40 baht. Di situ ada alpokat yang harganya 35 baht, 40 baht 25.000, 20.000 lah sekilonya. Terus di sini juga masih sama kelapa-kelapa. Situ ada yang duriannya gede banget tuh. Patung duriannya. Patung durian motong. Mana kita nih? Kita buat. Penasaran. Iya, jadi ini salah satu pasar tradisionalnya yang ada di Chiang Mai, my friend. Dan di sini rata-rata tuh jual buah kayaknya sih. Jadi kami kayak lagi lihat surganya durian, my friend, di sana. Bengkoang, nanas. Gila. Yang lagi musim kali ya nih durian di sini. Kayak lihat, my friend, mereka packagingnya itu lucu-lucu tuh, kayak kol, timun. Unik ya? 50.000 satu bongkol. Iya, satu plastik besar ini 50.000 rupiah atau 100 baht. Itu timun juga. Kalau bisa beli aku buat bakwan. Iya ya, bisa masak-masak di sini. Kita nggak bisa masak di sini. Ini pasarnya benar-benar kayak mirip di Indonesia sih, my friend, tuh. Kentangnya dibungkus gini. 50.000. Lucu ya. 20.000? 40 baht. Mak. 110 lebih nih, 10 buah lebih. Jadi kita tertarik dengan buah naga, my friend, yang harganya 15 baht alias 7.500 rupiah. Dan aku tertarik juga sama anggurnya kecil-kecil banget nih. Iya, anggurnya kecil-kecil, Sekilo harganya 40. iya 20.000 rupiah per kilo. Kalau yang anggur hijaunya 80 baht, 40.000 per kilo, my friend. Ini murah. Tapi ini dalamnya isinya putih yang kayak kemarin kita beli. 7.500 sekilo, membayangkan, sama friend. Tuh. 2 buah aja udah hampir sekilo. 3 buah paling sekilonya tuh. Sama kita mau tambah makan anggur setengah kilo aja, my friend. Berapa? 25 baht, my friend. Ini 15. Jadi 40 kata antinya. Dua ini semuanya tuh 40 baht alias 20.000. Gimana menurut kalian? Murah atau mahal nih? Unik banget. Unik, kecil dia, my friend. Dan dia nih sebesar berry aja kayaknya. Kayak Terus cherry. iya. Kita gigit dia langsung pecah gitu.
Enak-enak, manis sih. Nggak ada biji. Gak ada biji. Mantap, mantap, mantap. Worth it harusnya. Dan ini 10.000. Iya. Setengah kilo. Jadi kalau kalian mau nyari buah yang anti mainstream, yang nggak di banyak orang turis-turis gitu ma friend, dan pastinya murah, kalian bisa ke Moyang Mai Market yang ada di Chiang Mai. Ini kayak yang kita dibeli itu sangat murah sih harusnya. Gila sih. Satu biji buah naganya jatuhnya 3.000. Iya. Biasanya kita kalau beli tuh per bijinya tuh pasti 10 sampai 12.500. Iya, atau biasanya di Indonesia kita beli sekilo itu sekitar 25.000 lah. Jadi kalau kalian jalanan di sekitaran negara Thailand gitu ma friend, rata-rata tuh banyak destinasi kayak kuil-kuil yang indah gitu. Keren-keren kuil-kuil di sini ma friend. Jadi banyak sekali. Di sini bukan kuil namanya Wat. Wat, ya, betul betul. Nih kayak di depan kita ini ma friend, kalian bisa lihat warna putih. Dia macam-macam, dia banyak. Jadi soalnya aku searching di Google, katanya Oh, ini seniman punya rumah. oh, Mari boleh kita- masuk emang? Boleh? Rumah seniman ma friend. Thank you. Ya, depannya aja jendelanya keren. Iya, dia kayak banyak akar-akar pohon gitu. John Gallery. Permisi. Keren sih. Wih. Cantiknya, cantiknya, cantik betul. Coba sini. Ada apa? Oh, dia kejeduk pala aku, jahat dia ma friend. Nggak mau dikasih taunya aku sini ada kayu nih ha. Kayak gini. Ih, dasar kau istri. Kayak nggak ada orang di sini ma friend. Cuma ada musik-musik. Jadi ma friend, di sini ada salah satu untuk spot foto yang lumayan unik. Jadi ma friend, ceritanya si bapak ini ngasih makan dan si ibu di situ bertugasnya tuh ada jerigen tuh kan. Nah, kalian lihat ya apa yang terjadi. Begitu ma friend, jadi si ibu tuh tendang jerigen, si bapak ini lempar besi supaya burungnya terbang dan mereka bisa foto-foto gitu. Orang tuh dapat duit, burungnya mati karena kaget mungkin ya. Jadi ma friend, kita terpikir untuk explore Chiang Mai lebih jauh dan kita lagi nanya-nanya untuk harga rental motor di sini. Jadi tuh harga rental motor di sini tuh variasi lah, sekitar 250 baht sampai 500.000 baht. 500 baht maksudnya. Jadi sekitar 125 sampai 500.000 rupiah gitu ma friend. Dan ya tergantung motor yang apa yang kalian mau. Jadi contohnya misalnya kayak gini ma friend. Kita kayak pakai Yamaha Vino. Ini yang agak lama, harganya 350. Oh. Tapi dia diskon ke kita 200 baht. Gara-gara ini Honda lama. Motor lama. Motor oke. lama. Kalau mau motor baru dia 350 tapi diskonnya jadi 250. Oh, oke. Jadi Anti ini 250. baik. Oh iya. Kalian bisa di sini. Ya, ini boleh jadi pilihan Siam River Adventure. Iya, kalian harus Oke. ke sini kalau mau sewa motor Iya. di Chiang Mai. Nah, ma friend, jadi kita udah siap transaksi untuk rental motor. Kita dapat harganya 200 baht alias sekitar 100.000 rupiah. Motornya tuh sejenis Vario sih kayaknya. Ini kita disuruh pilih helmnya. Ya, jangan pakai yang biru tuh, Beb. Lucu kali. Hah. Pilihnya yang anak-anak. Iya, bisa juga tuh. Nah, yuk, berangkek kali ini kan. Let's go. Getarnya motor. Main kali pakai motor di negara orang. Ya, ini Vario sih ini kalau di Indonesia. Nah, my friend, finally kita nyampe ke Anuzan Market.
Di sini sih kelihatannya kayak lebih besar ya, ma friend. Jadi ini kita masuk dan ketemu kakak-kakak ini. Oh, dia ini lebih ke jual-jual pakaian kayaknya. Oleh-oleh kerajinan tangan begitu, ma friend. Finally, akhirnya kita nyampai di istana makanan kita, ma friend. Jadi kita mau lihat-lihat ya. Di sini harganya. Alright, my friend. Jadi dah datang makanan kita nih, Dot. Ini kausoi namanya. Makanan kuah punya si Diana. Makanan kering. Makanan kering, gorengan. Ini namanya pad thai. Oh, tapi basic mie-nya sama sih. Kalau ini khao soi. Iya, basic mie-nya sama, cuma bedanya kuah satu, goreng satu. Iya. Sih, tapi kalau mie aku ini bening gitu loh, Matren. Kayak Oh kue iya ya, tiaw lebih kecil. kecil ya. Kue tiaw kecil. Ya, ini kayak Cuman kuning. kok ini mie kuning. Dan Oh. tadi tuh rata-rata aku lihat orang-orang sini tuh makan yang ini. Makanya aku kayak, oh ini Tertarik aja deh ya? cobain. Ha. Porsinya besar. Porsi besar dan harganya tuh cuman 50 baht, 25.000. Oke lah. Ini 80 baht nih ya, yang ini. 70, 35 ribuan nama brand. Emang nggak salah pantau, Matren. Enak. 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 Ini enak kali. Dia kayak kerupuknya ini yang paling enak sih. Kerupuknya ini kayak mie yang dikeraskan gitu, kayak digoreng. Dan ini toppingnya banyak banget loh, Matren. Iya, porsinya banyak. Ma friend, jadi kita udah kenyang kali, ma friend, udah siap makan dan kebetulan kita ada kendaraan. Jadi kita pengen kelilingin jalan utamanya kota Chiang Mai, ma friend. Karena apa? Jalan sini tuh lumayan unik. Dia tuh kayak kota. Jadi kita bisa ngikutin jalur utamanya aja untuk lihat seisi kotanya ini, ma friend. So, let's go. Sejauh ini jalannya bagus sih, ma friend, dan dia di setiap sudut jalan kita itu kayak ada bangunan-bangunan lama gitu, kayak castle gitu. Ya bangunan-bangunan zaman dulu gitu lah, ma friend, keren sih. So, kita kayaknya taruh motor di sini, nginap di depan, ini harusnya aman sih, ma friend. Semoga ya. Karena besok pagi kita bakalan mau lanjut perjalanan. Ya. Jadi paling sekian perjalanan kita hari ini, ma friend, dengan banyak keunikan dan banyak keseruan sih pastinya, dari naik market sampai segala macam. Dan yang terakhir kita mau tahu dulu, mau pastikan AC kita hidup atau enggak, ma friend ya, dengan tipe kamar yang tadi itu. Harusnya sih kalau waktu kita beli itu AC-nya ada gitu, tapi tadi kan nggak ada remote-nya. Ini kita lihat, kalau nggak ada ya bye. Hanya kipas, padahal pesannya AC. Hotel kita 70.000.